Rahasia Pulau Kirin, Bab 13 bertamu di rumah Martin. Ketika mereka sampai di pondok pengawas pantai, matahari sudah muncul dan balik awan. Cuaca saat itu memang sesuai dengan bulan April. Sebentar-sebentar hujan dan tidak lama kemudian matahari sudah bersinar cerah kembali. Semuanya nampak berkilau-kilauan, apalagi air laut. Tanah agak becek, tapi keempat remaja itu tak peduli. Mereka memakai sepatu Lars dari karet. Mereka mencari pengawas pantai. Pak tua itu seperti biasa dalam gudangnya, sibuk bekerja sambil bernyanyi-nyanyi. "Hai, apa kabar?" sapanya. Mukanya yang merah berseri-seri. Dalam hati aku sudah bertanya-tanya, kenapa kalian tidak muncul lagi di sini? Bagaimana pendapat kalian, bagus tidak stasiun kereta api yang sedang kubuat ini? Lebih bagus dari yang pernah kulihat di toko, kata N kagum. Stasiun kecil yang dibuat pengawas pantai itu memang bagus sampai ke bagian-bagian yang kecil semua mirip yang asli. Pak tua itu menganggukkan kepalanya ke arah boneka-boneka kayu yang kecil-kecil, itulah para pegawai stasiun serta penumpang-penumpang kereta api. Orang-orang itu semuanya masih harus dicat, kata pengawas pantai, sebetulnya Martin yang akan mengecatkannya untukku. Ia pintar mengecat persis seniman. Tapi sayang ia mengalami kecelakaan. Astaga, bagaimana kejadiannya? Kata Julian kaget. Aku juga tidak tahu. Aku hanya melihatnya dibimbing pulang oleh ayahnya tadi pagi, kata pengawas pantai. Mestinya terpeleset dan jatuh di suatu tempat. Aku masih keluar karena ingin menanyakan. Tapi Pak Curton buru-buru masuk karena ingin membaringkan putranya di depan. Kenapa kalian tidak menanyakannya saja ke dalam? Martin memang agak aneh, tapi bukan jahat. Ya, kami akan menanyakannya, kata Julian. Pak, bolehkah kami meminjam teropong sebentar? Silakan, silakan, kata Pak tua itu. Teropongku takkan habis jika hanya dipakai untuk melihat saja. Tadi malam aku melihat ayahmu memberi isyarat dari atas menara George. Lama sekali isyaratnya. Ya, memang, jawab George. Sekarang aku kepingin meneropong. George mengarahkan teropong ke pulaunya. Tapi walau alat itu diputar-putar ke segala arah, ia tetap tak bisa melihat Timmy atau ayahnya. Rupanya mereka sedang di tempat kerja Paman Quentin. George mengarahkan teropong ke puncak menara memandang ke bilik kaca. Tentu saja ruangan itu juga kosong. George mengeluh. Ia kepingin melihat Timmy. Saudara-saudaranya ikut meneropong, berganti-ganti. Tapi tak ada yang melihat Timmy. Rupanya anjing itu terus mendampingi Paman Quentin. Anjing penjaga yang baik. Bagaimana kalau kita menjenguk Martin sebentar? Ajak Julian ketika semuanya sudah mendapat giliran meneropong. Hujan sudah mau turun lagi. Kita bisa berteduh di rumah sebelah sampai hujan berhenti. Ayolah kita ke sana, kata Dick. Ia memandang George lalu menyambung. Kau tak perlu khawatir aku nanti bersikap kasar lagi. George, aku sekarang sudah tahu bahwa Pak Curton wartawan. Jadi aku tak perlu curiga lagi terhadapnya. Meski begitu, aku juga takkan mengoceh lagi, kata George sambil nyengir. Aku memahami sikapmu sekarang. Jadi walau tak ada kecurigaan lagi aku tetap takkan banyak bercerita. Syukurlah, kata Dick senang, begitu sikap anak laki-laki. Keledai, umpat George, padahal ia merasa senang. Ketika mereka memasuki pekarangan pondok yang di sebelah terdengar suara orang marah-marah. Pokoknya tidak bisa, kata orang itu. Maunya main cat dan kuas terus-menerus. Kukira aku sudah berhasil menyingkirkan ide konyol itu dari benakmu. Sekarang kau berbaring saja dulu sampai mata kakimu sembuh. Macam-macam saja, terkilir pada saat aku memerlukan bantuanmu. N tertegun. Ia merasa ngeri. Yang marah-marah itu Pak Curton. Suaranya yang galak terdengar jelas lewat jendela yang terbuka. Ia sedang memarahi Martin tentang suatu hal. Itu sudah pasti. Julian dan yang dua lagi ikut berhenti. Mereka agak ragu masuk ke dalam rumah atau lebih baik tidak. Kemudian terdengar bunyi daun pintu terbanting keras. Mereka melihat Pak Curton meninggalkan pondok lewat pintu belakang. Ia bergegas-gegas melewati kebun menuju ke jalan yang melintas ke sisi belakang tebing. Di situ ada jalan menuju ke desa. Syukurlah Pak Curton sudah pergi. Dan kita tak dilihatnya, kata Dick. Siapa akan mengira orang yang begitu ramah dan suka tersenyum seperti dia, bisa sebegitu kasar kalau sedang marah. Yuk kita cepat-cepat menjenguk Martin mumpung ada kesempatan. Mereka mengetuk pintu. Bolehkah kami masuk? Seru Julian dengan riang. Ya, tentu saja, jawab Martin dari dalam. Kedengarannya senang.
Julian membuka pintu, dan saudara-saudaranya berbondong-bondong masuk. Kudengar kau mengalami kecelakaan, kata Julian. Bagaimana kejadiannya? Sakit tidak? Ah, tidak begitu sakit. Cuma mata kakiku yang terkilir. Nyeri rasanya kalau kupakai berjalan. Karena itu aku dibimbing pulang, jawab Martin. Konyol, kalau cuma terkilir saja pasti lekas sembuh, kata Dick menghibur. Aku sering mengalaminya. Yang penting begitu terasa agak lumayan harus langsung dipakai berjalan lagi. Di mana kau terjatuh? Anak-anak heran karena sekonyong-konyong air muka Martin berubah. Wajahnya merah. Anu, aku sedang jalan-jalan bersama ayahku di tepi tempat penggalian batu, tahu-tahu tergelincir dan jatuh ke bawah, katanya. Semua membisu setelah itu. Kemudian George membuka mulut. Kau kan tak membukakan rahasia kita pada ayahmu, katanya. Maksudku, tak asyik rasanya jika orang dewasa ikut mengetahui rahasia kita. Mereka selalu ingin menyelidik sendiri, sedang kita lebih senang jika mengadakan penelitian sendiri. Kau kan tidak menceritakan tentang lubang yang di bawah batu besar itu. Martin ragu-ragu sejenak. Sayang, sudah kuceritakan padanya, katanya kemudian. Kukira kalian takkan keberatan. Maaflah. Sialan, kata Dick kesal. Itu kan hasil penemuan kita sendiri. Kami sebetulnya ingin mengadakan penyelidikan ke sana sore ini. Tapi kami khawatir tempat itu licin sekali sehingga bisa mudah tergelincir ke bawah. Julian menatap Martin dengan tajam. Kurasa itulah yang terjadi dengan dirimu, katanya, kau tergelincir ketika mencoba turun ke bawah. Memang, jawab Martin. Maaflah, jika kalian sebenarnya bermaksud merahasiakannya. Aku menceritakannya pada ayahku karena iseng saja. Lalu ia ingin melihat sendiri ke bawah. Kurasa wartawan memang selalu begitu, kata Dick. Selalu cepat hadir jika ada persoalan menarik. Memang itu tugas mereka. Sudahlah Martin, kita lupakan saja soal itu. Tapi usahakanlah agar ayahmu tidak ke tempat itu. Kami ingin mengadakan penelitian dulu di sana sebelum ia campur tangan. Walau mungkin saja di sana tidak ada apa-apa yang bisa ditemukan. Sesudah itu semuanya terdiam karena tak tahu lagi apa yang harus dipercakapkan. Sulit rasanya mengobrol dengan Martin. Ia tidak bicara seperti anak-anak biasa. Tidak pernah melucu atau mengatakan sesuatu yang konyol. Kau tidak merasa bosan berbaring terus di sini? Tanya Anne yang merasa kasihan padanya. Ya, memang, jawab Martin. Sebetulnya aku ingin agar ayah mengambilkan boneka-boneka di tempat pengawas pantai yang sudah kujanjikan akan kucat untuknya. Tapi ayahku tidak mengizinkan. Aku paling gemar melukis. Melukiskan pakaian pada boneka-boneka pegawai stasiun dan sebagainya aku juga mau, pokoknya asal aku bisa memegang kuas dan bergaul dengan cat. Baru sekali itu Julian dan saudara-saudaranya mendengar Martin bicara begitu panjang. Wajahnya tidak lagi kelihatan lesu dan bosan, ia bercakap-cakap dengan riang gembira. Kau ingin menjadi seniman rupanya, kata Anne. Aku juga. Kau mau jadi seniman, Anne, kata Dick mencemooh. Menggambar kucing yang mirip kucing saja tidak bisa. Dan jika kau membuat gambar sapi selalu kukira gajah. Martin tersenyum melihat air muka Anne menjadi merah karena jengkel. Kutunjukkan beberapa gambarku, katanya. Aku terpaksa menyembunyikannya karena ayahku tak menyukai keinginanku menjadi pelukis. Kau tak usah bangun, kata Julian. Biar aku saja yang mengambilkan. Ah, tak apa. Kalian tadi mengatakan kakiku ini harus cepat kupakai berjalan lagi, kata Martin sambil bangkit dari tempat pembaringan. Diletakkannya kakinya yang sakit dengan hati-hati ke lantai lalu ia menegakkan diri. Ah, lumayan rasanya, katanya. Ia terpincang-pincang menuju sebuah lemari buku yang ada di seberang kamar itu. Dirogohkannya tangan ke belakang deretan buku yang ada pada rak kedua. Dikeluarkannya sebuah map yang besar dari karton. Map itu dibawanya ke meja, dibukanya lalu ia menggelar beberapa buah gambar. Wah, bagusnya, kata Anne. Ini sungguh-sungguh kau yang membuat. Aneh pemuda membuat gambar-gambar seperti itu. Bunga-bungaan dan pepohonan burung dan kupu-kupu beterbangan. Semua digambar dan diwarnai dengan sempurna, kelihatannya seperti hidup. Julian tercengang memandang gambar-gambar itu. Ternyata Martin memang berbakat. Gambar-gambarnya sebagus yang pernah dilihatnya dalam pameran-pameran. Diambilnya beberapa lembar lalu dibawanya ke dekat jendela. Maksudmu tadi ayahmu menganggap gambar-gambar ini tidak bagus? Tanyanya heran. Ayahmu beranggapan kau tak cukup berbakat untuk mendapat pendidikan menjadi pelukis.
Ayahku membenci gambar-gambarku, kata Martin getir. Aku minggat dari sekolah, lalu masuk sekolah seniman. Tapi ayahku berhasil menemui jejakku. Sejak itu aku dilarang menggambar. Menurut pendapatnya laki-laki tak layak menjadi pelukis. Pekerjaan cengeng katanya. Karena itu aku sekarang menggambar secara sembunyi-sembunyi. Anak-anak kasihan melihat Martin. Mereka bisa membayangkan betapa tidak enak rasanya menjadi orang yang tak beribu lagi sedang ayahnya membenci pekerjaan yang paling digemari. Tidak mengherankan Martin selalu kelihatan berwajah lesu dan cemberut. Memang sial, kata Julian akhirnya. Kalau bisa, kami mau saja menolongmu. Bisa saja, jawab Martin dengan segera. Tolong ambilkan boneka-boneka dan kaleng-kaleng cat yang ada di pondok pengawas pantai. Tolong ya, ayah baru pulang pukul 6 sore nanti. Jadi ada kesempatan bagiku sampai saat itu. Kalian di sini saja minum teh bersama-sama. Di sini rasanya membosankan sekali. Baiklah, kuambilkan sebentar barang-barang itu, kata Julian. Aku benar-benar tak mengerti, apa sebabnya kau tak boleh melakukan sesuatu sebagai hobi. Kami akan menelepon Bibi sebentar untuk memberitahu bahwa kami akan tinggal di sini sampai setelah minum teh. Kau tak perlu khawatir makananmu takkan kami habiskan. Ah, tak apa, jawab Martin. Wajahnya berseri-seri sekerang. Di sini banyak makanan. Ayahku kalau makan banyak sekali. Terima kasih atas kesediaan kalian menemani aku. Julian pergi menelepon bibinya. George, Dick dan Anne mengambil boneka-boneka serta cat di rumah pengawas pantai lalu mengaturnya di atas sebuah meja di sisi tempat Martin berbaring. Mata pemuda itu bersinar-sinar lain sekali wajahnya sekarang. Nah, sekarang aku bisa meneruskan pengecatannya, katanya. Asyik, pekerjaan begini sebetulnya sepele tapi dengannya aku bisa menolong Pak Tua tetangga kami. Lagi pula aku paling senang apabila bisa bermain-main dengan cat dan kuas. Martin pintar sekali mengecat boneka-boneka kecil itu. Tangannya bergerak-gerak dengan lincah dan cekatan. Anne terpesona memperhatikannya. George masuk ke ruangan tempat menyimpan makanan untuk menyiapkan hidangan minum teh. Ternyata memang banyak makanan di situ. George mulai sibuk memasak air untuk membuat teh, mengiris roti dan memotong-motong kue coklat. Senang sekali rasanya sekarang, kata Martin lagi. Alangkah baiknya jika ayahku baru pulang pukul 8 malam nanti. Ngomong-ngomong, mana anjing kalian? Kukira ia selalu ikut kemana-mana. Mana Timmy?